Justru sekarang menurut aku sekarang titik terendah sih. Sekarang titik terendah? Iya. Karena viewersnya nih lagi sepi banget. Kayak bahkan sampai yang bisa nonton cuma 30, 40 gitu. Gila ya, kalau misalnya toko-toko yang udah... Masa lu sempet rame sih. Iya. Kalau lu baru masuk sekarang mungkin ya memang kayak gini. Iya. Jadi kayak udah dikasih rasa manisnya Iya. dulu, sekarang tiba-tiba kok sepi. Iya. Akhirnya semua orang biasanya langsung pikir, apa gua harus ngiklan. Nah, dari Facebook tadi kan ya. Lu kan udah jualannya dulu itu belum live kan, abis itu masuk mulai live di Facebook. Yang gue ingat kalau teman-teman pernah nonton konten yang lama, sebelumnya gue pernah live sama Bella buat ngobrol soal jualan lewat Facebook. Live, ya. Dan lu kan udah mulai duluan tuh, di mana yang lain belum mulai TikTok kan? Belum ada, ya. Gimana transisinya dari lo itu jualan di Facebooknya udah rame sampai ke TikToknya juga? Gimana sih? Smooth aja atau memang sekarang tuh jualan beda, susah banget dibanding zaman dulu gitu. Jadi pokoknya aku tuh di Facebook dari 2019 sampai 2021. Itu bener ada yang live tapi cuma di Facebook doang. Iya. Jadi TikTok tuh belum ada. Terus sampai di 2021 tuh aku jenuh banget karena kalau di Facebook aku nge-live kan sendirian. Jadi aku udah melakukan itu selama 3 tahun nge-live tiap hari. Ya walaupun durasi aku cuma 2 jam sehari, tapi kan rutinitas yang membuat aku tuh jenuh. Senin sampai Minggu? Senin sampai Jumat. 2 jam sehari. Cuma kan diulang-ulang terus tuh, yang live terus, lama-lama jenuh. Nah, terus udah kayak gitu. Dan lagi waktu itu marketnya tuh kayaknya lagi switching ke TikTok. Yeah. Mereka udah mulai kenal TikTok segala macam. Ya udah, karena aku lihat TikTok tuh sebenarnya konsepnya sama-sama aja kayak Facebook. Cuma bedanya lebih cepat aja, stoknya tinggal diatur-atur gitu kan. Terus mau pindah tapi sempat nggak yakin nih. Dulu tuh yang masuk TikTok itu memang yang pedagang yang jual bajunya 15.000, 20.000. Aduh, kayaknya harga aku nggak masuk nih. Gitu. Harga rata-rata di 70 sampai 80. Oke. Tapi itu pun menurut aku kayaknya kalau dibandingin sama 15.000, 20.000 nggak masuk nih. Iya. Cuma pada saat itu aku waktu itu kan sempat ada RM-nya. Kalau ketika awal-awal tuh benar-benar kita kayak ada dapat RM-nya tuh cepat banget. Waktu itu bilang udah coba aja, ternyata oke banget. Lebih daripada Facebook. Iya, karena kan kalau Facebook itu untuk menyelesaikan satu orderan stepnya panjang. Nanti dia ngerekap dulu, dihubungin admin, habis dihubungin admin dia tunggu transfer, tunggu barang dikirim. Maksudnya stepnya kan panjang. Sedangkan kalau TikTok bayar ya udah selesai. Kirim, bayar selesai kirim gitu. Karena akan ada yang loss dari dia bilang klik mau sampai beli, ada yang hilang. Dan juga ada yang loss kalau misalnya adminnya balesnya lama. Notalinya lama kan hilang. Tadinya nafsu belanja, betul. 1 jam lagi udah berubah. Betul. Kalau TikTok kan ya udah tinggal check out selesai. Selesainya sampai COD sih. Iya. Dari COD-nya ke gagalnya mungkin di sana. Iya. Terus udah kayak gitu pada saat itu TikTok waktu itu vouchernya lumayan besar banget karena awal-awal 100 diskonnya 40.000 loh. Aku sempat ngalamin. Yes. Jadi masih gede banget. Jadi ya first mover advantage sih. Karena masuk TikToknya duluan juga. Nah, kalau sekarang gimana? Sekarang lebih challenging. Yang jualan lebih rame. Iya, karena nggak cuma kita doang sesama pedagang yang berebut audiens, tapi affiliate kan juga berebut audiens. Nah, gitu. Jadi jualannya lebih rame. Yang beli memang lebih banyak, tapi kan kebagian lebih banyak. Dan harus ada dorongan untuk mulai ngiklan ya? Mulai iklan. Aku juga pakai iklan. Kalau nggak ya susah. Sekarang pakai iklan buat live? Sebenarnya aku waktu itu kayak buat yang live tapi nggak begitu works, akhirnya buat yang VT sih, video. Jadi kalau dari VT-nya viral, begitu live, iya langsung orang rame, nonton juga. Karena dia udah follow. Betul. Tapi bukannya live sekarang, even buat yang follower juga nggak tahu kalau kita lagi live. Betul, makanya. Itu juga buatnya kayak algoritmanya, kayak susah banget ya. Menurut aku sih tahun ini agak challenging sih. Dibilang bisa sukses nggak ya bisa, cuma kayak nggak segampang dulu lah. Gitu. Gitu. Berarti lu tuh udah fast mover banget ya dari Facebook sendirian, TikTok masuk juga sendirian. 2021 aku udah masuk, 2021 November. Di mana kayaknya 2022 awal tuh baru mulai lebih rame ya. 2021 kayak bener-bener kayak bener-bener kayak gampang banget. Kayak 2021 tuh kayak bener-bener aku selalu di top 5-nya yang terbesar penghasilannya. Karena bener-bener dikit banget yang belum masuk. Yang masuk tuh kayak fashion baru dikit gitu. Tapi kalau lu sejago itu live ya, lu sebenarnya bisa endorse banyak brand dong sebenarnya. Ya gitu kan, dulu nggak kepikiran kan. Dulu kan ya
ya sudah lah. Tapi ya sudah lah ya. tapi menyenangkan juga sih gitu. Iya, Cuma iya, iya. benar-benar beda banget sama tahun ini, memang agak low. Jadi aku sekarang lebih ke kayak gimana supaya produk aku beda dari yang lain aja sih Oke. sekarang. Nah, titik tertinggi dalam jualan tuh apa? Titik tertinggi dalam jualan di mana nih? Di TikTok. Di mana dalam jualan aja? Di TikTok waktu itu aku sempat campaign 66 atau 55 ya. Ya mungkin kesannya nggak terlalu tinggi karena udah ada yang lebih tinggi ya. Tapi Iya. pada saat itu aku 2.500 orderan 2 jam live. Gitu. Sadis ya. Waktu itu sadis. Kalau sekarang kan emang udah banyak banget yang jual segitu sih. Iya. Tapi aku tetap bangga sih waktu itu. Pada saat 2022 itu. tuh. 2022 awal-awal kayaknya ya. Apa November 2021? November 2021. Kayaknya sih. Wah. Akhir-akhirnya gitu. Nggak salah. Kalau titik terendah dalam jualan? Titik terendah. Justru sekarang menurut aku sekarang titik terendah sih. Sekarang titik terendah? Iya. Karena viewersnya nih lagi sepi banget. Kayak bahkan sampai yang bisa nonton cuma 30, 40 gitu. Gila ya, kalau misalnya toko-toko yang udah... Masa lu sempet rame sih. Iya. Kalau lu baru masuk sekarang, mungkin ya memang kayak gini. Iya. Jadi kayak udah dikasih rasa manisnya Iya. dulu, sekarang tiba-tiba kok sepi. Iya. Akhirnya semua orang biasanya langsung pikir, apa gue harus ngiklan? Iya. Apa gue harus banting harga? Iya. Apa gue harus kasih komisi affiliate lebih gede? Iya, benar. Apa gue harus paksa live 24 jam supaya rame? Kan jadi pikirannya ke sana semua ya. Iya. Atau gue harus ganti platform jualan? Iya. Banyak sih. Lumayan kena mental. Karena itu dia, menurut aku di TikTok tuh susah sustain-nya ya. Menurutku. Iya. Karena kayak orang yang loyal nggak akan sebanyak kalau kita di Instagram atau kita di Facebook. Nah, karena itu dia. Iya. Karena kayak yaudah, aku bahkan kalau belanja pun kadang aku nggak lihat ini toko mana. Aku lihat harganya murah, ketika live-nya bagus, ada promo apa ya aku check out. Gitu. Beda kalau misalnya dari Instagram, oh udah tahu nih mereknya ini nih, dia pergilah ke Shopee-nya atau kemananya gitu kan. Jadi sebagai business owner sebenarnya lebih enakan kalau kita mau bilang platform lain ya. Yang kayak misalnya, terutama Facebook lah ya. Facebook kan loyal banget ya. Iya, media sosial memang. Media Facebook, sosial. Instagram, ya TikTok ya enak juga kalau lagi viral. Kalau lagi di atas enak. Enak. Semua juga kalau lagi di atas enak. Kalau viewersnya 1.000 aja udah pasti enak tuh jualnya. Jadi sekarang berusaha gimana caranya viral aja sih. Oke. Nah, sekarang kan lu udah punya toko nih. Online ada, offline ada. Iya. Kalau suruh pilih online atau offline? Sekarang menurut aku saling melengkapi sih Om. Saling melengkapi ya, nggak ada yang bisa dipisahkan. Ada offline tuh benar-benar ngebantu buat orang lebih percaya. Oke, ya teman-teman kalau nggak tahu kenapa dijawab ini, boleh nonton video part 1. Ada jawabannya tadi ya, ada jawabannya. Ya, ada bocorannya nih ya. Iya. Nah, kalau di antara semua marketplace atau sosial media, Oke. kayak Facebook atau TikTok termasuk ya, kalau disuruh pilih, lu bakal pilih mana? Aku nggak bisa pilih sih, karena semuanya masing-masing. Yang penting ada cuannya semuanya ya? Iya, kalau menurut aku Shopee itu lebih stabil. Justru daripada TikTok. Terus kalau misalkan Facebook, Instagram buat branding bagus, gitu-gitu. Jadi kayak semua ada plus minusnya sih. Jadi dicoba aja semua lah. Gitu. Dicoba semua ya? Iya. Oke, kalau disuruh ngulang lagi, apa 3 hal yang bakal lu lakukan? Perbaiki. Apa lakukan? Perbaiki atau stay the same juga boleh? Kayaknya kalau, gimana ya, ketika lagi di atas, misalnya di TikTok yang waktu itu lagi hits banget, aku bakal lebih berani buat expansion sih. Maksudnya kayak bener-bener kayak, dulunya walaupun waktu TikToknya di atas banget ya, kayak misalkan live-nya cuma 3 jam. Mestinya tuh 6 jam, 8 jam, ya udah deh gitu. Harusnya pas lagi masa panen, lu hajar panen bisa-bisa. Iya. Jadi bukan yang kayak, udahlah ntar besok juga rame lagi gitu kan. Ada masa-masa kayak gitu nih. Tapi waktu itu lu capek kan? Iya, tapi ya kok diulang ya enggak juga. Ya kemarin juga udah enak sih sebenarnya. Oh, udah enak ya. Tidak ada yang disesali dan tidak ada yang mau diubah sih. Berarti kalau 3 hal yang bakal tetap lu lakukan, jadi orang yang pertama menurut aku. First mover advantage. Ketika belum ada seller lain, kita masuk duluan. Tapi itu yang gua rasain sih ketika jualan di Shopee, Tokopedia, itu tuh dapat first mover advantage. Iya kan? Atau ketika ngobrol soal marketplace, ya gue juga dapat. Karena waktu gue mulai sharing tuh, berasa belum ada yang melakukan hal yang sama. Iya. Jadi orang dapat gitu. Bukan yang paling jago mungkin, tapi yang paling pertama. Iya. Ya, orang ingat yang paling pertama. Coba aku bisa bayangin kalau aku masuknya di TikTok telat aja, aku mungkin nggak pernah dapat yang sebesar kemarin. Kalau mulai sekarang nih, susah pasti. yes. Gitu. Jadi aku kayak
beruntungnya aku yang pertama. Jadi buat teman-teman ya, kalau ada satu challenge, ada satu peluang yang memang kelihatannya bagus, jangan terlalu banyak mikir lah, hajar aja. Benar. Karena first mover advantage itu real banget, dan semuanya kalau lihat dari kisah hidupnya Kak Bella di GBMJ ini, karena momentum sebenarnya. Iya, momentum. Waktu dia jualan di Facebook itu kayaknya saat itu 2014 tuh masih belum banyak yang jualan. Nggak ada gitu. Ya. Jadi padahal lu bisa masuk marketplace waktu itu. 2014 tuh waktu kan, gue mulai jualan di marketplace. Betul, tapi aku lihat di Facebook kan lebih cewek-cewek. Tapi waktu itu Facebook lebih besar daripada marketplace. Karena dia sosial media. Iya. Ya, jadi dia mainnya momentum banget tuh. Di Facebook momentum, lalu switch TikTok juga momentum, dan berikutnya kita tunggu gebrakan berikutnya. Semoga ya ada yang momentum lagi. Nah, jadi buat teman-teman ini kita lagi ada yang udah nonton habis ini, lagi ada peluang bagus nih. Ya, jadi teman-teman tadi kan udah denger nih ya, GBMJ ini rapi banget, karena menurut saya sih dari tim adminnya, CS-nya ya udah terbiasa ngerekapin orderan di Facebook. Kalian tahu kan betapa ribetnya orang bilang mau sampai di follow up sampai beli ya. Apalagi ngelayanin orderan daripada reseller yang harusnya jauh lebih nggak ribet dibandingkan dengan orang-orang yang komen di live di Facebook, ya kan? Iya. Nah, promonya apa nih kalau buat reseller? Aduh, pokoknya jadi ya first mover aja. Jadi first mover ya. Pasti ada promonya lah. Nah, jadi buat teman-teman kalau jadi first mover di reseller ya pasti juga ada keuntungan. Boleh kontak kemana nanti? Nanti taruh aja nomornya, nanti aku kasih. Atau di Instagram aja boleh. Nah, di Instagram nih ya, DM aja mau jadi reseller. Di GBMJ. Butik. Ya. Thank you banget buat Kak Bella yang udah sharing-sharing di sini, berbagi ilmu. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga dapat banyak motivasi, terutama yang mau jualan fashion juga, fashion wanita. Karena ini salah satu kategori menurutku berat banget sih. Tapi nggak ada kata telat. Benar. Ya, siapa tahu teman-teman ketika ngambil satu peluang, ini jadi first mover juga di dalam kategori atau kesempatan yang memang ada di depan. Ya. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Jangan lupa buat subscribe kalau teman-teman belum subscribe, dan bantu share dong ya, atau bantu komen kira-kira pertanyaan apa lagi atau inspirasi apa yang teman-teman dapat dari video kali ini sama Kak Bella dari GBMJ Butik. Ya, sampai jumpa, bye-bye.